Nah, ini udah oblak. Kita udah keras nih, atas. Ternyata ini bolnya ada yang kendor bro ya. Tuh, ini kendor. Nah, ini sudah kendor. Tuh, kendor semua. Ini sepertinya udah bekas bongkaran ya untuk motor ini, karena torsi dari murnya ini udah banyak yang kendor. Kita cek untuk dalamnya berapa, masih standar kah atau sudah oversize pistonnya. Ini yang jelas ini udah bekas bongkaran ya, nggak mungkin kalau boltnya kendor keempat-empatnya. Kalau mungkin kalau salah satu masih bisa terjadi, cuman kalau keempat-empatnya ini tidak mungkin. Oke, jadi ini seperti ini. Bagian headnya tuh, untuk tensionernya patah. Tuh, tensionernya bagian bawah patah ya ini ya. Bongkaran ya, kita tinggal cek di bagian pistonnya udah ganti apa belum. Lanjut simak terus ya videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita bongkar untuk di bagian as kruknya, truk asnya ini kita bongkar, kita cek bagian setangnya dan piring-piring as kruknya. Oke bro, simak terus videonya sampai selesai, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Ya, oke, jadi terlihat dari sini pistonnya tuh udah barat ya, barat parah. Makanya ini olinya tinggal segini,
suaranya sangat kasar di bagian mesinnya, kemudian waktu digas emang tidak keluar asap atau tidak ngebul. Kemungkinan besar karena ini pistonnya udah aus juga, makanya menghabiskan oli secara cepat sehingga belum waktunya ganti oli sudah tekor banyak. Namun ini tadi tidak ngebul karena olinya tinggal sedikit, makanya tidak ngebul, tidak keluar asap seperti itu. Oke, lanjut kita bongkar di bagian sini. Kalaupun kondisi seperti ini sepertinya tidak oblak ya, cuman kalau posisi seperti ini bunyi. Oke, kita pastikan untuk pastiannya jelas oblak enggaknya kita bongkar. Jadi untuk bongkar biasanya kalau tidak seperti ini enggak berasa, sedikit sih berasa ini, cuman ya. Oke, untuk membuka di bagian magnet ini bisa menggunakan untuk mengganjalnya ya, untuk mengganjal menggunakan diganjal di bagian setan juga bisa, mengganjal di bagian magnetnya juga bisa. Kalau untuk menggunakan di mengganjal di bagian magnet biasanya bisa menggunakan kunci L10 atau kunci L8. Biasanya saya menggunakan kunci L8. Jadi di sini ada pick up, beberapa pick up kecil-kecil seperti ini. Untuk di bagian injeksi pick upnya banyak ya. Jadi ini bisa diganjal di bagian sini. Kemudian kita menggunakan stang shock. Ya, jadi seperti itu untuk membuka mur di bagian magnet ya. Ini tidak usah menggunakan open ketok. Kalau tidak ada, kalau menggunakan impact mungkin tidak perlu diganjel, bisa. Cuma di sini untuk secara manual bisa mengganjalnya di bagian pickupnya, bisa menggunakan baut, bisa menggunakan kunci L8 atau kunci L10 untuk mengganjal di bagian pickupnya seperti ini. Ya, untuk selanjutnya untuk pelepasan bagian magnet ini menggunakan tracker ya, menggunakan tracker. Ini ada ringnya di dalam, dilepas ataupun tidak lepas nggak masalah, soalnya ini dratnya juga masih dalam. Bisa menggunakan tracker. Tracker ini sama dengan trackernya kepunyanya motor-motor lama, Fish Air, Air King itu bisa, Suzuki RC bisa. Menggunakan tracker Matic sendiri juga bisa. Ini tracker kombinasi antara Grand dan juga punyaannya Universal sih ini ya, Universal. Jadi tidak harus punyanya Beat, jadi punya Beat ini sama. Dan ini ulurnya terbalik ya, untuk memasukkannya dia ini untuk sebelah kiri seperti ini. Oke, untuk membuka magnetnya ini terus dulu kita bisa tetap di sini ya. Kita udah selesai dilepas. Gampang, kotorannya sangat banyak. Ini menghambat juga untuk di bagian kelistrikan, terutama di bagian pengisian ataupun untuk lampu, karena lampu ini masih mengadopsi dari spool yang disearahkan melalui kiprok atau regulator. Dibersihkan sekalian sebelum pemasangan. Ya oke bro, untuk selanjutnya ini kita lepas di bagian
baut-bautnya ya, baut-baut dari crankcase-nya ini menggunakan T10. Ya oke bro, jadi ini skrupnya udah terlepas ya. Mungkin kalau secara digerakkan seperti ini tidak berasa oblaknya, namun kalau bagian setang itu untuk mengeceknya seperti ini. Jadi posisi bebas seperti ini ya. Nah, kita pegang di bagian setangnya seperti ini. Nah, kemudian kita ketok. Nah, ini udah oblak. Ininya. Nah, ini oblak. Jadi ini perlu pergantian setang ya. Perlu pergantian setang. Piston mungkin kalau piston di counter lagi nanti. Kemudian di bagian sil-silnya, sil-sil kanan kiri nanti diganti, terus tensionernya atau lidah tensioner bagian bawah ganti. Kemudian yang untuk yang lainnya kita bersihkan. Untuk di bagian cylinder headnya, klep mungkin kita sekir ulang atau disekur dan diganti bagian seal klepnya. Untuk pergantian setang ini sekalian nanti ganti sekalian di bagian bearing askrupnya ya. Bagian bearing askrupnya diganti sekalian. Jadi ini karena posisinya di tengah-tengah mesin, dalam mesin, jadi ini perlu waktu pembongkaran setang sekalian saja untuk pergantian bearing askrupnya. Oke. Videonya sekian dulu, nanti lanjut lagi untuk selanjutnya setelah proses pembersihan dan juga pergantian dari part-partnya. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton ya. Oke bro, jadi ini setangnya udah diganti ya, setang udah diganti, terus bearing askrupnya juga udah diganti kanan kiri. Nah, ini juga udah di coulter ya, di coulter ke oversize 100. Ini tadi yang 50 nggak ada, jadi ini sekalian ke yang 100. Ini boringnya masih tebal ya, untuk linernya masih tebal. Ini pistonnya menggunakan NPP ya, niki pun penak, wis penak bro. Nah, di bekas-bekasnya setang. Oke, lanjut. Ini mungkin mau saya bersihkan dulu. Ini saya bersihkan, diresiki kabeh diresiki, bersihkan kemudian dirakit ulang. Mungkin untuk video untuk pembersihan dan perakitannya tidak di video ya. Ini nanti kalau udah hasil bunyi saja, udah nyala saja hasilnya. Dan di sini untuk setang yang bikin bunyi itu, nah ini setang sehernya itu ini, atau connecting rod.
yang bikin suara kasar. Terus nah ini, jadi ini dipannya ini tuh, ini kan kelihatan tuh ini. Nah ini dibuat seperti ini, kalau diraba ini berasa deglong gitu, berasa deglong. Jadi menyebabkan oblak di bagian bearingnya ini atau rocesnya ini. Nah, ini ada keausan sehingga menimbulkan suara atau bunyi kasar. Sedangkan untuk di piston, nah, yang membuat oli cepat habis yaitu karena pistonnya udah aus. Nah ini pistonnya ini udah aus ya tuh baret, sehingga menyebabkan oli cepat habis karena ikut terbakar. Ya, jadi untuk pistonnya ini, untuk yang bit injeksi ini masih sama menggunakan KVY atau bit karbu ya, masih sama. Kategori 100 oversize 100 ini masih kategori standar. Nah, kalau udah melebihi dari oversize 100 itu udah kategori masuk ke bore up atau melebihi dari batas standarnya, seperti itu. Oke, jadi ini nanti untuk mungkin nanti untuk bagian klep ini ganti seal klepnya, disekir ulang dan dibersihkan. Dan ini nanti untuk bagian seal askrutnya ini yang sebelah kiri ganti. Bagian CVT masih bagus semua, ini saya cek kemarin. Untuk fan valve-nya juga masih bagus. Nanti tambah ada pergantian bushing atau rubber ini peredam, bos peredam dari shocknya sini. Nah, ini karena udah rusak nanti diganti sekalian. Sama oh ya ini tensioner, karet tensionernya ini diganti. Ini menggunakan punyanya Vario ya, Vario yang tipe karbu, masih kode 4 KVB. Nah di sini sama untuk dipasang di bit sama masian. Oke, simak terus ya videonya. Nanti lanjut kalau sudah selesai ya. Oke bro, jadi ini crankcase-nya udah dibersihkan, bagian CVT nya udah dibersihkan sekalian, blok udah, dan ini piston udah. Nah ini magnet yang kotor banget tuh udah dibersihkan sekalian, spool, head, kemudian crankcase nya sudah, tinggal di perakitan ya, jadi tinggal ngerakit semuanya, nanti dirakit lagi semuanya. Jadi ini pergantian spare partnya, ganti setang, bearing askruk kanan kiri, seal askruk, terus karet tensioner dan juga piston diganti. Oke, simak terus videonya sampai selesai, jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Oke bro, jadi ini bitnya ya, bit udah selesai. Yang sebelumnya suaranya kasar dan olinya cepat habis. Jadi ini udah selesai dirakit. Mohon maaf untuk perakitannya tidak di video, tidak direkam. Karena juga untuk perakitan, pembongkaran dan perakitan ada di video-video sebelumnya. Jadi ini hanya mengetahui kerusakan dan pergantian papatnya ya diganti. Oke ya, untuk kemarin juga ada tambahan pergantian bearing noken as ya, bearing noken asnya diganti. Ini ada bekas spare yang diganti di manual, di lager gitu. Oh jadi ini piston, nah, pistonnya ini udah diganti ya menggunakan oversize 100. Terus bearing askruknya ya kanan kiri udah diganti. Kemudian seal, ini karet tensionernya juga udah ganti sekalian. Kemarin juga menggunakan punyanya Vario karbu atau yang tipe KVB. Ini untuk bagian setang sehernya juga udah diganti. Nah terus baut, nih baut tap olinya ganti juga, seal lap dan juga seal packing diganti semua. Nah selanjutnya untuk kemarin ada tambahan juga untuk pergantian bearing. Nah ini bearing noken as, nah ini oblak dan juga udah
gergel-gergel ya. Jadi nanti kalau dipaksa pasang seperti ini suaranya akan ada bunyi dengung atau raungan, biasanya seperti itu. Jadi sekalian pas dibongkar sekalian diganti, karena kemarin sekalian dicek waktu pembongkaran klepnya. Jadi terlihat di bagian bearing noken asnya ini oblak, dan suaranya juga agak kasar, jadi nanti akan timbul suara kasar atau dengung. Dan ini untuk yang bagian yang noken as yang kecil tuh, pelurnya pecah ternyata. Nah, saat dibuka dari sebelah sininya kemarin tidak terlihat, namun saat noken asnya dilepas ternyata bearingnya. Jadi ini untuk bearing noken asnya ukurannya untuk yang di B jenisnya FA ya, FA yang pertama ini yang masih menggunakan starter kasar. Ini bearing noken asnya ini untuk yang besar ini ukurannya itu 6 berapa ini, 6904. Ini sama dengan bearing noken asnya kepunyanya Mio VKZR. Nah itu sama. Untuk yang bagian yang kecil ini ukuran 6000 ya. Nah, ukuran 6000, jadi ini kecil. Kalau untuk bit karbu itu beda lagi untuk ukurannya, 6002 sama 6001. Cuma kalau ini menggunakan 6904. Nah ini sama kepunyaannya noken as. Bearing noken as punyanya Mio atau VKZR, VKR itu sama. Ini yang tipe karbu. Oke, langsung aja kita tes ya, kita coba, kita beresin dulu. Nah terus sama ini, jadi ini bos atau apa ini namanya, busing sini. Nah letaknya di sini. Ini tadinya oblak, ini udah diganti sekalian ini. Ya, langsung aja kita tes. Ya oke, jadi ini penampakannya, tampilan dari motor pit. Nah jadi ini suaranya udah halus sekarang, suaranya udah halus, normal lagi. Nah untuk selanjutnya ini ada Vario 110, Vario yang lama ya, ini mogok, mati total. Ini dari kelistrikannya kalau ini. Nah, di kunci kontak juga nggak ada reaksi untuk nyala. Ini kita cek di bagian kelistrikannya. Nah, jadi ini untuk pitnya udah selesai ya. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah menonton, dan untuk yang baru menonton, yang belum like, silahkan like, dan juga boleh tulis kolom komentar. Oke, terima kasih, mantap.